Lagi bersama Wardah College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan salah satu divisi dari kelompok Kingdom Plantae, yaitu terkait dengan Bryophyta, tumbuhan lumut. Jadi yang pertama kita akan lihat terkait dengan karakteristik dari Bryophyta atau karakteristik dari tumbuhan lumut ini. Ya, ada beberapa karakteristik utama yang dimiliki oleh tumbuhan lumut ini secara umumnya. Yaitu yang pertama bahwa tumbuhan lumut ini dia memiliki spora dengan tipe homospora, yang artinya bahwa dia memiliki spora yang dibentuk atau yang dihasilkan oleh kelompok Bryophyta ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama, namun tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Oke, jadi dia termasuk tipe homospora. Kemudian tumbuhan lumut ini juga merupakan jenis tumbuhan peralihan, yaitu antara tumbuhan talus atau talopita, di mana tumbuhan yang hanya berbentuk lembaran, dan juga kormofita, yaitu tumbuhan dengan akar, batang, dan daun sejati. Nah, hal ini karena di mana ada anggota dari kelompok Bryophyta ini yang memiliki tubuhnya itu masih berbentuk talus, tetapi ada juga anggota yang memiliki tubuh yang sudah mirip akar, batang, dan daun. Jadi sudah dapat dibedakan ketiga struktur tersebut. Kemudian yang ketiga, tumbuhan ini dia masih memiliki akar semu atau yang disebut sebagai rhizoid sebagai salah satu struktur untuk mempertahankan air dan juga menyerap air dan unsur hara. Kemudian yang keempat, dia memiliki klorofil. Yang kelima, cara hidupnya itu ada yang bersifat higrofit, yaitu di mana dia hidup pada tempat yang lembab. Kemudian ada yang epifit, dia melekat atau menempel pada tumbuhan ataupun berbagai benda lainnya yang lembab tentunya dan memiliki kadar air yang tinggi. Dan juga ada yang hidrofit, ada yang hidup di air. Nah, si Bryophyta ini juga diketahui sebagai tumbuhan atracheophyta, artinya bahwa dia tidak memiliki pembuluh silem atau belum memiliki pembuluh silem. Jadi dia tidak memiliki pembuluh silem, pembuluh angkut ya, di mana air maupun mineral yang diperoleh itu diangkut dari sel ke organ fotosintesisnya itu dengan secara difusi gitu. Jadi tidak ada suatu pembuluh angkut khusus gitu seperti pada tumbuhan tingkat tinggi lainnya gitu. Nah, yang ketujuh, dia mengalami metagenesis. Jadi ada pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit, di mana fase gametofit adalah fase untuk menghasilkan gamet dan fase sporofit yaitu fase untuk menghasilkan spora. Jadi ada pergiliran keturunannya, di mana untuk fase gametofit ini dia lebih cenderung dominan dibandingkan dengan fase sporofit. Jadi kita akan lihat pada video yang lain terkait dengan metagenesis dari Bryophyta, di mana fase gametofit dari tumbuhan lumut ini dia lebih panjang atau lebih dominan dibandingkan dengan fase sporofit. Nah, kemudian ciri yang kedelapan bahwa tumbuhan lumut ini dia bereproduksi juga secara vegetatif, di mana dia dapat membentuk spora. Oke, ada spora vegetatif, kemudian dia membentuk gametop. Ini khusus ada beberapa jenis tumbuhan lumut yang memang dia membentuk gametop. Kemudian dia juga dapat melakukan fragmentasi. Jadi dari potongan tubuhnya dapat muncul atau tumbuh suatu organisme yang baru gitu. Kemudian tumbuhan lumut ini juga memiliki tubuh itu yang berupa homotalus atau berumah satu, yang dimana dia punya struktur jantan atau antheridium, dan struktur betina arcogonium yang menghasilkan sel telur, sedangkan yang jantan menghasilkan sel sperma. Itu terbentuk pada satu tubuh gitu. Nah, kalau ada juga yang bersifat heterotalus, yang artinya bahwa dia berumah dua, artinya tubuh jantan antheridium dia terpisah dengan tubuh betina arcogonium gitu. Oke, jadi ada yang homotalus, ada yang heterotalus. Nah, demikian karakteristik Bryophyta. Kita akan melanjutkan video pembelajaran terkait Bryophyta di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih dan tetap semangat.